Setelah Yansen berhasil mengalahkan Rainbow Rangers, pada akhirnya membuat guru Yansen kini menjadi pahlawan super yang paling kuat di dunia. Dan ayahnya Wu Mengqi, yang selaku kepala sekolah selain memberi gaji yang tinggi, dirinya juga memberikan kekuasaan penuh pada Yansen untuk mengelola sekolah. Setelah mendapatkan kekuatan penuh untuk mengelola sekolah, dirinya pun tidak hanya mengatur kelasnya, melainkan juga merenovasi bagian-bagian sekolah lainnya. Sekolah yang tadinya bernama Sekolah Super Asia, kini juga dirubahnya menjadi Sekte Dewa Langit, perguruan yang mengajarkan kultivasi dewa. Setelah melihat kemampuan gurunya, kini para murid juga tidak lagi terlalu keberatan dengan tugas menyalin aturan sekte selama setengah tahun. Dan era baru pelatihan kultivasi dewa pun dimulai. Sudah setengah tahun ini kalian semua telah bekerja keras, karena memang jika ingin mendapatkan kekuatan yang besar, tentu saja ada usaha dan harga yang harus dibayar. Selamat datang di dunia kultivasi dewa. Mulai sekarang, aku yang akan mengatur jadwal makan, tidur, serta aktivitas sehari-hari kalian. Para murid yang sangatlah terkejut dengan pernyataan gurunya. Guru Yansen lalu menambahkan bahwa untuk dapat terus menjaga ketenangan batin ketika berlatih, dirinya memutuskan akan memindahkan lokasi ruangan kelas mereka. Dan cukup dengan jentikan jarinya, tiba-tiba kelas mereka pun telah berpindah tempat, di tempat yang berada di ketinggian 12.000 km dari permukaan. Dengan begitu, Yansen berharap kini para murid bisa lebih fokus dalam belajar tanpa perlu memikirkan bagaimana cara agar bisa bolos dari sekolahan. Dan begitulah, sejak Yansen memindahkan ruangan kelas ke ketinggian 12.000 km dari permukaan tanah, maka niat para murid untuk bermalas-malasan, cabut, serta main-main di luar sekolahan pun harus sirna. Tidak hanya ruangan kelas yang berpindah, Yansen pun membawa muridnya untuk latihan berlari di Antartika. Latihan dilakukan selama 12 jam non-stop, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pagi berlari 10 km, sore 10 km, dan malam 10 km. Lalu berpindah lagi di area terdalam Samudra Pasifik. Sama seperti latihan berlari, latihan berenang dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pagi berenang sejauh 10 km, sore 10 km, dan malam 10 km. Dengan motivasi dari gurunya yang mengatakan untuk tidak berhenti berlatih jika ingin memiliki kekuatan yang sanggup untuk memindahkan gunung, Lan Bin dan Ran Zihao pun semakin bersemangat untuk bersaing dalam berenang, yang ternyata mereka juga berenang sembari menarik perahu yang dinaiki gurunya. Dan di sisi lain, bagi para murid yang belum bisa berenang, juga ada Raja Pedang dari neraka yang akan melatih mereka berenang. Selain berlatih fisik, Yansen juga mengajarkan mereka pengetahuan mengenai pendekar serta dasar dari melatih ki. Pendekar adalah orang-orang yang menguasai ilmu bela diri, ilmu pedang, ilmu tembakan, dan senjata lainnya. Saat ini, para murid masih dalam tahap pendekar pemula. Orang biasa yang berlatih ilmu bela diri umumnya bisa hidup hingga 150-200 tahun. Dan Yansen lalu mengatakan pada murid-muridnya, jika mereka nanti telah mampu menyimpan energi ke dalam tubuh dan membuat ki agar bisa mempertahankan kondisi tubuhnya, maka mereka pun akan bisa hidup lebih lama lagi. Dan begitulah, hari demi hari pun berlalu hingga mereka lupa sudah berlatih berapa lama. Ketika waktunya untuk makan tiba, Pak Guru Yansen secara pribadi menyiapkan makanan untuk murid-muridnya. Para murid yang hanya terima bersih menyantap makanan yang dihidangkan. Namun di sisi lain, ada Xiaolu yang masih saja sibuk bermeditasi. Sikap Xiaolu tersebut pun membuat Zihao dan Lan Bin memperingatkannya bahwa dirinya telah terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun yang terjadi setelahnya, menggunakan sumpitnya, Xiaolu pun berhasil menangkap seekor lalat. Hal itu pun sontak membuat ketiga temannya Xiaolu menjerit histeris dikarenakan terkejut melihatnya. Dan Yansen yang kebetulan juga melihat apa yang dilakukan Xiaolu. Dirinya pun berpikir bahwa pada akhirnya seorang pendekar top pertama dari kelas muncul. "Aku kenyang," ucap Lan Bin setelah melihat kemampuan Xiaolu. "Pak Guru Yan, aku akan lanjut berlatih. Kali ini aku akan berenang 30 km, ucap Zihao. "Aku renang 40 km, balas Lan Bin. Namun Pak Guru Yan lalu menjawab bahwa mereka tidak boleh membuang-buang makanan. Harus sampai habis terlebih dahulu baru berlatih lagi. Zihao dan Lan Bin pun lalu kembali untuk melanjutkan makannya.
Meskipun pelatihan yang diberikan sangatlah ketat, namun terkadang Pak Guru Yan akan membawa mereka ke tempat pemandian air panas. Itu adalah pemandian air panas herbal yang bermanfaat bagi pelatihan mereka. Selain bermanfaat untuk latihan mereka, di pemandian tersebut para murid juga dapat sekaligus menikmati bagaimana rasanya mandi di atas langit dengan jarak 12.000 km dari permukaan tanah. Di saat mereka sedang mati-matian sibuk berlatih, di suatu tempat dari dunia ini juga mulai terjadi sedikit perubahan-perubahan kecil. Muncul 2 buah pedang misterius dari celah dimensi yang tiba-tiba saja terjadi. Sedangkan di suatu tempat di luar angkasa, segerombolan pesawat alien juga berbondong-bondong sedang menuju ke arah bumi, yang saat ini masih berjarak 130 juta tahun cahaya. Dan juga mulai terjadi sesuatu di markas pusat organisasi pahlawan super. Mengetahui bumi sedang dalam keadaan bahaya, hal tersebut membuat sebuah sistem keamanan mengaktifkan pahlawan tersuper nomor 1 di dunia. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Di area lapangan tempat para murid berlatih. Jadi ini rasanya berhasil menyerap energi Ki ke dalam tubuh. Benar-benar seru sekali, ucap Zihao. Cih, lemah, ejek Lan Bin sembari menyalip Zihao. Jelas-jelas kaulah yang lebih lemah. Berani sekali kau bilang aku lemah. Lan Bin brengsek, berhenti kau. Ah, sombong sekali. Jadi ini yang katanya berbakat dari lahir. Aku juga ingin menyerap energi Ki ke dalam tubuh, keluh para murid yang belum juga bisa menyerap Ki. Xiaolu adalah orang yang pertama yang berhasil menyerap Ki ke dalam tubuh dan juga telah berhasil masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian diikuti oleh ketua kelas Mengki. Dan lalu ada juga Zihao dan Lan Bin yang secara kebetulan berhasil menyerap energi Ki pada jam, menit, dan detik yang sama. Biarpun ketua kelas jelas-jelas adalah yang paling berbakat di antara para murid, namun dirinya memiliki masalah dalam memahami metode yang diajarkan. Dan itu sama halnya dengan seseorang yang kesulitan dalam matematika sejak lahir. Sialan, kenapa jurus langkah bayangan ini sulit sekali dipelajari? Namun di sisi Guru Yan berada, terlihat Xiaolu sedang merayu gurunya dengan menyuapi buah-buahan padanya. Yansen yang sangat paham akan maksudnya, lalu dirinya pun menanyakan apa kemauannya Xiaolu. Xiaolu pun lalu menyampaikan keluhannya, bahwa jurus langkah bayangan yang sedang dipelajarinya terlihat jelek sekali ketika diperagakan. Jadi dirinya pun menanyakan jurus lain yang sejenis. Yansen pun lalu memberikan gulungan jurus manipulasi pedang. Jurus tersebut merupakan jurus yang menggunakan Ki asli dari tubuh yang lalu digunakan untuk mengendalikan pedang agar dapat melayang. Dengan kata lain, menggunakan jurus tersebut mereka akan bisa terbang sesuka hati dengan menaiki pedang. Apa? Jurus manipulasi pedang? Terbang? Ternyata masih ada jurus seru yang lainnya. Gawat, aku tak boleh tergesa-gesa. Lebih baik aku kuasai dulu jurus langkah bayangan ini. Sialan, kenapa jurus ini sangat sulit dimengerti? Aku juga ingin belajar jurus manipulasi pedang, keluh ketua kelas. Yang lalu, Zihao dan Lan Bin juga berebutan dengan Xiaolu untuk mempelajari jurus itu juga. Meskipun berlatih kultivasi dewa sangat melelahkan, namun setelah masuk ke sesi melatih Ki, semuanya terasa lebih menyenangkan. Saat di dalam tubuh sudah mampu menyimpan Ki, maka mereka sudah mulai bisa mempelajari bermacam-macam jurus. Tidak hanya itu, Pak Guru Yan juga mulai mengajari mereka kemampuan khusus untuk di dalam tim, yaitu teknik penyebaran formasi, formasi pemanggilan petir, formasi halusinasi, dan formasi yang lainnya. Penyebaran formasi membutuhkan energi Ki yang sangatlah besar, jadi harus dikerjakan bersama dengan tim. Formasi digunakan ketika membutuhkan kekuatan besar yang mampu mengendalikan angin dan juga hujan. Caranya adalah dengan memasang bendera formasi sesuai dengan tempat dan waktu untuk dapat mengatur kekuatannya. Dan dalam latihan tersebut, setiap kali para murid meletakkan bendera yang tidak tepat, maka Guru Yan akan langsung memukul kepala mereka dengan tongkat bambunya. Kau salah lagi, kulibas kau. Baik, jawab Zihao yang telah berulang kali salah dalam meletakkan benderanya. Sedangkan Lan Bin yang tertawa melihat kesalahannya Zihao. Apa ketawa-ketawa? Kau juga sama, jangan sampai salah meletakkan bendera formasi ketika ingin menggunakan jurus formasi. Kalau sampai salah pasang bendera, bisa berakibat fatal pada diri sendiri. Jadi semuanya lebih berhati-hatilah. Di sisi lain, para murid yang belum berhasil dalam penyerapan Ki masih terus bekerja keras untuk berlatih. Namun salah satu siswi bernama Casey
terlihat dirinya kini sudah mulai sempoyongan karena kelelahan, dan lalu jatuh pingsan. Jansen yang langsung pergi ke tempat jatuhnya Casey pun lalu mendapat laporan dari siswa yang lain bahwa sepertinya Casey kelelahan. Sembari membawa tubuh muridnya yang pingsan, Jansen pun mengatakan bahwa jadwal pelatihan yang ia susun kepada mereka itu tidak mungkin melewati batas kemampuan mereka. Jadi dipastikan secara diam-diam Casey telah berlatih di luar jam kelas. Singkat cerita, pada akhirnya Casey kini mulai siuman dan keadaannya juga mulai membaik. Jansen yang lalu bertanya pada Casey kenapa berlatih secara diam-diam. Casey pun lalu menjawab bahwasanya dirinya bersama dengan yang lainnya telah berlatih bersama selama 2 tahun. Yang paling rendah dari mereka setidaknya sudah mencapai tingkat medium, sedangkan dirinya sendiri masih berada di tingkat dasar. Jadi ia pun berlatih secara diam-diam karena tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya. Diketahui, Casey memanglah memiliki inti jiwa yang buruk, jadi akan sangat sulit bagi dirinya dalam kultivasi dewa. Namun, orang-orang seperti Casey juga banyak ditemukan di dunia surga. Meskipun tubuh mereka dapat memancarkan aura ki, tetapi jika inti jiwa sudah cacat, maka tingkat keberhasilan mereka dalam kultivasi akan sangatlah kecil. Akan tetapi, itu semua bukan masalah bagi Jansen. Jansen pun lalu meminta Casey untuk tak perlu khawatir, karena sebagai gurunya, Jansen tak akan menyerah akan kondisi muridnya. Dirinya juga bercerita mengenai gurunya dulu. Kala itu, bisa dikatakan gurunya Jansen adalah orang terkuat yang ada di dunia surga. Padahal ketika muda, kondisi gurunya itu lebih parah dari keadaannya para murid saat ini. Kualitas tubuh gurunya hampir sama dengan yang dimiliki Casey. Bahkan setidaknya Casey masih memiliki inti jiwa, sedangkan gurunya Jansen itu tidak punya sama sekali. Biarpun gurunya terus-terusan dicemooh, diusir dari keluarga, bahkan ditinggal nikah sekalipun, dia tetap tidak menyerah dalam berlatih kultivasi dewa, hingga pada akhirnya dia berhasil mencapai posisi yang tidak terkalahkan di dunia surga. Jika di dunia manusia saat ini, bisa dikatakan gurunya itu adalah pemeran utama dalam suatu cerita. Oleh sebab itu, Jansen sangat tidak setuju dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa seseorang tak akan berhasil dalam kultivasi hanya karena tidak memiliki bakat. Casey yang sangat bersemangat lalu bertanya mengenai bagaimana cara gurunya Jansen berhasil melatih dirinya. Jansen pun menjawab bahwa dia menemukan kemampuan yang sangat disukai dan lalu memanfaatkannya secara maksimal. Aku paham sekarang, seperti halnya panduan khusus. Cukup menemukan kemampuan spesial kita sendiri, maka segalanya akan berubah. Terima kasih banyak atas bimbingannya, guru. Sekarang perasaanku menjadi lebih baik. Oh iya, kalau gurunya guru adalah pemeran utamanya, lalu guru yang sendiri berperan sebagai apa? Aku berada di atas pemeran utama. Dan begitulah, kisah mengenai gurunya Guru Yan pun menyebar dengan sangat cepat di antara para murid, dan hal itu juga turut menenangkan hati para murid yang kurang berbakat. Tiba-tiba Lan Bin dan Zihao yang sedang berlatih memasang formasi, dikejutkan dengan munculnya sesuatu yang asing di atas langit, yang ternyata itu adalah sekelompok pesawat alien yang telah sampai untuk menyerang bumi. Misi penyerangan bumi ke 1316. Kali ini ada Raja Galaksi yang bersama dengan kita. Kita pasti berhasil meratakan bumi yang dulu pernah mempermalukan kita. Rajaku, ini adalah planet bumi. Planet dengan teknologi yang terbelakang sekali. Benar, di sini bahkan ada psikopat berpakaian ketat yang suka bertarung. Makanya kali ini, mau tak mau kami mengundang Raja untuk turun tangan. Aku sudah mengeceknya, semua orang di planet bumi, tidak ada satupun yang kekuatannya sebanding dengan Raja. Aku bersedia menjadi pedang untuk Raja, memimpin kapal ketujuh dan membuka jalan untuk Raja. Namun, Raja pun langsung memukul anak buahnya itu. Apa kau tolol? Sudah zaman apa ini? Sudah tak ada orang yang mau turun maju satu persatu. Tidak perlu disapa lagi. Langsung beri hajaran keras saja. Semua kapal, dengarkan. Tembakan meriam penghancur planet. Musnahkan semua umat manusia di bumi dalam sekali tembakan. Beberapa menit yang lalu, di gedung organisasi pahlawan super, alarm peringatan ancaman bahaya terus-menerus berbunyi, peringatan bencana yang berada di level merah. Hal itu pun sontak membuat semua orang di organisasi sibuk menghubungi para pahlawan untuk segera berkumpul di kota H dan bersiap untuk bertarung.
Mereka juga menghubungi Sekte Dewa Langit untuk meminta bantuannya Yansen. Hanya saja menurut kepala sekolah, Yansen si jubah hitam beserta murid-muridnya, termasuk anaknya, telah menghilang selama 2 tahun dan tak tahu sedang ada di mana. Dengan kekuatan super di bumi yang hanya terfokus pada pahlawan 10 besar, namun dari 10 orang itu, 6 diantaranya sedang dirawat di rumah sakit, dan 1 orang menghilang. Maka kini hanya tersisa Yansen sajalah yang bisa mereka harapkan. Selain itu, menurut ketua asosiasi, dirinya dapat mengetahui bahwa ada satu makhluk yang sangat kuat di kapal induk alien itu. Di rumah sakit, Kesatria Kuno 001 juga menyadari dan menyampaikan kepada para Rainbow Rangers bahwa ada satu sosok yang sangat kuat berada di pesawat induk itu. Mereka sangat ingin ikut bertarung, hanya saja kondisi mereka yang telah lumpuh selama 2 tahun. Maka dipastikan mereka pun tak akan mampu untuk ikut melawan. Saat ini, para pahlawan super sudah mulai berkumpul di kota H untuk bergabung dengan pahlawan lainnya. Dengan harapan ketika para musuh mendarat, maka mereka akan dapat dengan segera menghabisinya. Hanya saja, meriam kini telah terisi penuh. Raja yang lalu meminta untuk segera menembakkannya. Tembakan meriam yang sangatlah kuat lalu ditembakkan. Mereka yang berpikir bumi benar-benar akan segera berakhir. Tiba-tiba terlihat seseorang yang tengah mengisi baterai ke dalam lengannya, dan lalu orang itu pun lalu langsung melesat dari dalam gedung asosiasi dan terus melesat terbang menuju arah tembakan. Dan langsung meledakkan meriam penghancur planet. Melihat masih banyak pesawat yang lain, orang itu pun lalu mengarah ke pesawat-pesawat itu juga, dan alien di kapal induk pun hanya bisa terkejut dengan hancurnya kapal-kapalnya dan bertanya-tanya mengenai sosok apa itu sebenarnya. Dan sosok itu ternyata merupakan pahlawan super menyerupai Astro Boy dewasa yang bersempak. Reporter yang menyaksikan kejadian tersebut cukup terkejut mengetahui dirinya masih bisa selamat dari ledakan tersebut. Dan mengenai sosok pahlawan yang tiba-tiba muncul, dirinya pun lalu menyuruh mekanik A untuk dapat melihatnya. Di tempatnya Yansen berada, Yansen sedang terheran-heran dikarenakan dirinya belum sempat menyerang alien-alien tersebut, namun ternyata mereka sudah pada hancur duluan. Dan Zihao yang sama terkejutnya dengan gurunya. Dirinya pun lalu bertanya-tanya mengenai siapa yang melakukannya. Di rumah sakit, sepertinya kita harus keluar untuk menyapa teman lama kita, ucap 001. 001, siapa itu? Siapa lagi? Itu adalah pahlawan tersuper nomor 1, Superman Laser View. Pernyataan 001 yang mengatakan bahwa itu adalah pahlawan tersuper nomor 1, Superman Laser View, sontak membuat mereka terkejut, dikarenakan yang mereka tahu, orang itu seharusnya sudah mati. Dan untuk si Bembo Pink, dirinya yang memiliki pengalaman pribadi dengan orang itu, juga tidak menyangka bahwa si brengsek itu ternyata masihlah hidup. Ribuan pesawat perang alien yang dihancurkan serta banyaknya alien yang dibunuh massal oleh Superman Laser View. Hal itu pun membuat para alien berlarian ketakutan dan merasa ingin sekali kembali pulang. Para alien yang langsung bermain kasar dari awal. Kalau begitu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Karena kalian sudah datang, kalau begitu sekalian saja. Tidak perlu pulang lagi. Sebuah serangan dengan menghasilkan cahaya yang sangat terang terjadi. Dan dalam sekejap, segerombolan kapal-kapal alien itu pun musnah. Komentator yang baru mendapatkan tayangan dari mekanik A pun sangatlah terkejut karena ia baru tahu bahwa ternyata Superman Laser View itu masihlah hidup. Namun ternyata Raja Alien masih bisa bertahan hidup. Masih hidup ya? Lumayan kuat juga. Namun sayangnya, kau itu bukanlah apa-apa di mataku. Dan kenyataan ini membuktikan bahwa planet bumi masih jauh lebih maju. Rupanya itu adalah pahlawan tersuper nomor 1. Ternyata dia masihlah hidup. Siapa dia? Kenapa kalian heboh sekali? Tanya Yansen. Guru Yan, dia adalah pahlawan tersuper nomor 1 yang pernah kami ceritakan. Posisinya lebih tinggi daripada guru. Konon katanya, pahlawan super nomor 1, Superman Laser View, merupakan robot paling canggih yang ada di dunia kita. Kekuatan di dalam dirinya tidaklah kalah, bahkan bisa melewati kekuatan pahlawan zaman kuno.
Namun pada saat pertarungan besar dengan para monster 10 tahun yang lalu, demi kedamaian dunia, ia melawan dan mati bersama dengan raja para monster. Makanya semua orang mengira bahwa dia sudah mati. Oh, begitu rupanya. Orang-orang di dunia kalian ini benar-benar sangat aneh, jawab Yansen. Apanya yang melebihi kekuatan pahlawan super zaman kuno? Kalian hanya orang-orang awam yang tidak tahu mengenai kekuatan kami, ucap 001 yang lalu pernyataannya disanggah oleh Bembo Blue dengan mengatakan bahwa 001 itu juga termasuk pahlawan zaman kuno. Namun tetap saja ia kalah melawan Yansen si jubah hitam. Itu karena kalian terlalu lemah. Kekuatan yang kalian berikan padaku tidak cukup. Aku ini diaktifkan oleh tenaga nuklir, tapi bisa-bisanya kalah sama yang diaktifkan memakai listrik dan minyak. Memalukan sekali. Kalau Yansen si jubah hitam yang menjadi tuanku, aku pasti tak akan mau ikut kalian lagi. Dan para Rainbow Rangers pun hanya bisa terdiam mendengar ucapannya 001. Sorakan dukungan dari umat manusia kepada Superman Laserbeam pun lalu membuat Laserbeam besar kepala dan merasa bahwa debut dirinya kali ini benar-benar terlihat sangat keren. Hingga pada akhirnya, dirinya baru menyadari bahwa Raja Alien telah menghilang. Hahaha, dasar tolol, orang ceroboh selamanya akan jadi orang ceroboh. Tunggu kami rehabilitasi dahulu. Tahun depan pasti akan kami hajar kalian semua. Laserbeam yang berpikir akan sangat gawat jika mereka sampai berhasil melarikan diri. Secepat mungkin dirinya pun lalu mencoba mengejarnya. Namun, pesawat itu lalu melakukan lompatan dimensi yang mengakibatkan pesawat itu berhasil kabur dari kejarannya Laserbeam. Brengsek, aku terlalu terlena hingga mengakibatkan dua alien itu kabur, sesal Laserbeam. Di tempatnya Yansen, ketua kelas Mankey yang mengetahui Raja Alien telah melarikan diri. Dirinya lalu memohon kepada gurunya agar tidak membiarkan mereka kabur, dikarenakan jika sampai ke depannya mereka menyerang lagi, takutnya bumi sedang dalam posisi yang tidak siap. Yansen yang lalu hanya terdiam dengan permintaan tersebut. Di luar angkasa, apa sih bocah itu mengikuti kita? Tidak. Jika dia sanggup melompat antar dimensi, ekspresinya seharusnya tidak akan seperti itu. Dengan satu lompatan saja, kita akan berada di jarak jutaan tahun cahaya darinya. Namun yang terjadi selanjutnya, ternyata pesawat alien itu hanya melompat tak jauh dari posisinya Laserbeam berada. Apa-apaan mereka ini? Ucap Laserbeam yang terheran-heran. Begitu pula dengan kedua alien itu. Mereka berdua yang terpana karena lagi-lagi melihat Laserbeam di dekatnya. Dan lalu mereka berdua pun berteriak histeris. Hei, bukannya kau bilang dia tak akan mampu mengejar kita? Kau itu benar-benar asisten yang tidak berguna. Iya, entahlah, aku juga tak mengerti, jawab asisten sembari menekan lagi tombol lompatan dimensinya. Pesawat alien pun lalu menghilang lagi dari tempat itu. Bukannya dia tidak bisa melakukan lompatan dimensi? Iya, tapi tadi sepertinya aku melihat ada planet bumi. Kalau begitu, bukan dia yang mengikuti kita, melainkan kita yang hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tidak mungkin. Kecepatan penuh. Pesawat itu pun lalu melesat dengan kecepatan penuhnya. Namun, lagi-lagi mereka terkejut karena ternyata mereka masih saja berada di dekat bumi. Mereka yang sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlihat sepasang matanya Yansen mengawasi mereka, dan Laserbeam yang juga dapat melihat sosok yang mengawasinya. Dirinya hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya mengenai siapa itu. Akhirnya, dia mulai turun tangan juga. Ucap 001 yang menyadari itu adalah ulahnya Yansen. Di tempatnya Yansen berada, Mankey yang lalu meminta gurunya untuk berhenti bermain-main. Baiklah, untuk alien-alien yang tidak tahu adat ini, minta maaflah dulu sebelum kau pergi. Pedang berubah wujud. Pedang dengan aura yang sangat besar lalu meluncur ke arah pesawat alien. Dan pesawat itu pun hancur berkeping-keping. Dan lalu, pedang itu masih terus meluncur hingga menghancurkan dinding dimensi yang Yansen buat untuk mengurung mereka. Sialan, ternyata masih ada ahli yang lainnya. Maafkan kami mengaku salah. Dan Laserbeam yang melihat hal tersebut pun lalu hanya bisa terkejut, dikarenakan ia baru tahu bahwa ada orang sekuat itu di bumi.
yang lalu dengan pikiran yang kosong dirinya hanya mampu melihat ke arah bumi ke tempatnya Jansen berada. Begitu pula Jansen yang juga melihat ke arah laser biu dengan pemikiran yang aneh. Tidak perlu dilihat lagi, itu sudah berakhir. Hah? Secepat itu? Tanya Bembo Black. Sepertinya Jansen si jubah hitam itu jauh lebih kuat dari yang kita kira. Kalau tahu dia ada, lebih baik aku tidur. Ucap 001, yang lalu Bembo Yellow mengatakan bahwa 001 terdengar seperti sudah menjadi fansnya Jansen. Para alien sudah diselesaikan. Jansen pun lalu meminta para murid-muridnya untuk kembali berlatih. Sedangkan di atas kantor pusat organisasi pahlawan super, terlihat laser biu sedang turun sembari membawa kedua alien tadi. Planet bumi ini menyeramkan sekali, ucap alien itu sembari menangis. Biu, apa itu kau? Ya ampun, kau masihlah hidup. Oh, ketua ya? Dua alien ini kuserahkan padamu saja. Setelah menyerahkan kedua alien itu kepada bawahannya untuk memasukkannya ke dalam penjara. Apa yang sudah terjadi sebelumnya? Semua orang mengira bahwa kau telah mengorbankan nyawa. Karena suatu hal lain, aku berhasil selamat. Omong-omong, siapa orang yang tadi menghancurkan dimensi itu? Kurasa itu adalah aksinya pahlawan super nomor 2. Si Merah. Bukan si Merah, tapi pahlawan super yang baru naik peringkat belum lama ini. Menarik. Berarti si kecil dari zaman kuno itu sudah dikalahkan ya? Lain kali aku akan menyempatkan diri untuk berduel dengannya. Ketua yang mendengar niat si laser biu itu. Tolong, jangan sembarangan. 2 tahun yang lalu, masih ada setengah bagian kota yang melayang di luar angkasa sana. Kalian ini, dasar perusak kampung halaman. Bisa tidak untuk tidak bertarung dengan orang sendiri? Marah ketua menolak keinginannya laser biu. Ketua, kalau tidak salah, pertandingan menangkap monster internasional akan segera dimulai kan? Benar, para monster akan datang menyerang setiap 3 tahun sekali. Pertandingan menangkap monster itu akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Selain bersenang-senang, peringkat kalian juga akan ditentukan di acara itu. Kenapa? Sebagai pahlawan tersuper nomor 1 di dunia, apa kau juga mau ikut? Aku curiga akan terjadi sesuatu. Aku terbangun dari mati suri karena sistemku menunjukkan bumi dalam keadaan bahaya besar. Coba ketua tebak, kira-kira siapa? Bahaya apa? Bukannya tadi kau sudah mengatasinya? Maksudmu, si 2 idiot ini? Tentu saja bukan mereka. Mereka bahkan tidak sekuat monster di bumi kita. Kalau bukan alien... Tunggu, jangan-jangan maksudmu? Ya, ketua memang cerdas. Karena aku masih hidup, itu artinya makhluk itu juga belum mati. Dia adalah Awes, raja dari rajanya para monster. Dan bersambung. Part selanjutnya adalah arc-nya pertandingan menangkap monster internasional serta kemunculan raja dari rajanya para monster. Nantikan kelanjutannya ya.